Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lokonu. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling, dengan NIM 111420038. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan manusia dan lingkungannya, sumber daya alam dan lingkungannya, IPA dan teknologi dari mata kuliah Ilmu Alam Dasar. Langsung saja pada pembahasan pertama, yakni manusia dan lingkungannya. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu manusia. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Dengan bekal akal dan pikiran inilah manusia dapat mempertinggi dan meningkatkan derajat kualitas kehidupannya melalui dorongan hasrat keingintahuan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, manusia mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, dan manusia juga mampu memanfaatkan lingkungan alam untuk keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Nah, karena manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Nah, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Nah, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, serta memerlukan lingkungan. Pastinya selalu ada interaksi manusia dan lingkungannya, yang merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Nah, interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompoknya saja, melainkan mencakup interaksi manusia dan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam interaksi tersebut, terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Nah, dinamika ini mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik atau pada hal yang sebaliknya. Baiklah, materi yang kedua yaitu sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air, dan di udara. Nah, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, demikian sumber daya alam ini ditemukan semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan jenisnya itu terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam biotik, yaitu yang berasal dari makhluk hidup seperti daging, bulu, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam abiotik, yaitu yang berasal dari benda tak hidup seperti bahan tambang, air, batuan, udara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita membahas tentang lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, materi yang ketiga yakni IPA dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan berlaku secara umum atau universal yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Nah, hakikatnya IPA adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematis, dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Nah, kemudian teknologi. Teknologi menurut Rand Bain 1937 bahwa teknologi merupakan segala sesuatu yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama. Nah, selanjutnya ada hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Nah, hubungan kedua ini tersebut
sangat erat sekali karena teknologi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi dan komunikasi. Nah, dari sinilah mengapa banyak orang yang menyatakan bahwa hidup di zaman modern ini sulit dipisahkan dengan yang namanya teknologi. Nah, kemudian IPA dan teknologi ini mempunyai dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positifnya itu adalah meningkatkan kemakmuran. Nah, misalnya dengan teknologi modern dapat diperoleh bahan dasar untuk keperluan industri, mendapat bibit unggul, memanfaatkan hutan sesuai jenis dan fungsinya, mempermudah menghitung komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dampak negatifnya yaitu berupa penyempitan lapangan kerja, merusak lingkungan, terutama untuk teknologi nuklir yang menggunakan zat radioaktif, serta juga menimbulkan beberapa penyakit. Baiklah, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.